Suara kebenaran Allah senantiasa menggelisahkan begitu banyak orang, karena begitu banyak orang hidup dalam kubangan dosa. Suara kebenaran Allah seringkali membawa manusia gelisah, membawa manusia menjadi marah, membawa manusia menaruh dendam kepada pribadi sang pembawa suara kebenaran itu. Kita hari ini memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan pembawa suara kebenaran dari Allah itu. Kita dipanggil juga untuk menjadi seperti dia. Disegarkan oleh sabda Tuhan ini, mari kita mohon rahmat Tuhan, agar kita pun tidak pernah ragu untuk hidup dalam kebenaran di hadapan Allah. Inilah yang pertama-tama perlu kita usahakan. Mari kita mohon kekuatan Tuhan, agar kita dimampukan menjadi suara kebenaran daripadanya, meskipun kita harus menghadapi resiko seperti yang dihadapi dan dialami oleh Yohanes. Mendatangkan kebencian, mendatangkan amarah, bahkan dendam dari orang-orang di sekitar kita, karena suara kebenaran itu seringkali menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang yang tidak benar jalan hidupnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Peringatan kemartiran sang pembuka jalan ini telah dirayakan baik oleh Gereja Barat maupun Gereja Timur sejak abad ke-7 dengan sebutan Pemenggalan Santo Yohanes Pembaptis. Kisah kemartiran ini tercatat dengan jelas dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus yang akan kita dengar bersama, dan disebutkan juga dalam Martyrologium Romawi. Dan dulunya peringatan ini dirayakan menjelang masa Paskah. Saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan terlebih dahulu menyesali segala kesalahan dan dosa kita serta memohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang dengan pikiran dan perkataan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan, Santo Yohanes Pembaptis, Engkau jadikan perintis jalan untuk kelahiran dan kematian putramu. Bantulah kami agar kami dengan tekun berjuang untuk mewartakan Injil-Mu, sebagaimana Dia yang telah gugur sebagai martir kebenaran dan keadilan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi
dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan akhir dari hidup sang perintis jalan bagi Tuhan, yakni Yohanes Pembaptis. Dari kisah yang kita dengar tadi, jelas bagaimana Yohanes harus mengakhiri hidupnya. Yohanes mengakhiri hidupnya dengan cukup tragis, yakni dipenggal kepalanya atas perintah Herodes. Kisahnya cukup klasik. Sebagai seorang nabi, Yohanes berbicara kebenaran dengan penuh kuasa. Boleh dikatakan, dia adalah suara kebenaran Allah sendiri. Sebenarnya, kalau kita mendengarkan kisah tadi, Herodes sendiri tidak menyiksa Yohanes karena Yohanes menyuarakan kebenaran itu. Sebab Herodes cukup segan terhadap Yohanes. Herodes cukup menyukai kata-kata Yohanes. Pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis terjadi karena kelemahan Herodes yang selalu diliputi oleh kebimbangan. Meskipun ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, ia toh memenjarakan Yohanes. Meskipun dia sangat sedih mendengar permintaan yang cukup kejam dari putri Herodias, ia toh tetap memberi perintah untuk memenggal kepala Yohanes. Itulah kebimbangan yang selalu menyeliputi Herodes. Pembunuhan terhadap Yohanes sebenarnya pertama-tama karena kebencian, amarah, dan dendam yang ada dalam hati Herodias yang dicela oleh Yohanes sebagai istri yang tidak sah. Di sanalah akarnya. Saudara-saudari yang terkasih, jika demikian halnya, maka memang suara kebenaran Allah senantiasa menggelisahkan begitu banyak orang, karena begitu banyak orang hidup dalam kubangan dosa. Suara kebenaran Allah seringkali membawa manusia gelisah, seringkali membawa manusia menjadi marah, seringkali membawa manusia menaruh dendam kepada pribadi sang pembawa suara kebenaran itu. Maka kalau kita hari ini memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan itu, sang pembawa suara kebenaran dari Allah itu, kita dipanggil juga untuk menjadi seperti dia. Oleh karena itu, disegarkan oleh sabda Tuhan ini, mari kita mohon rahmat Tuhan, agar kita pun tidak pernah ragu untuk hidup dalam kebenaran di hadapan Allah. Inilah yang pertama-tama perlu kita usahakan ketika kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Hidup dalam kebenaran di hadapan Allah. Mari kita mohon kekuatan Tuhan agar kita dimampukan menjadi suara kebenaran daripadanya, meskipun kita harus menghadapi resiko seperti yang dihadapi dan dialami oleh Yohanes. Mendatangkan kebencian, mendatangkan amarah, bahkan dendam dari orang-orang di sekitar kita, karena suara kebenaran itu seringkali menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang yang tidak benar jalan hidupnya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan.
akan hingga Engkau datang. Yohanes berkata, Kristus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah memperingati kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Bantulah kami untuk menghormati misteri sakramen keselamatan yang kami terima. Semoga kami bergembira dan penuh harapan boleh memandang wajah Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada